Gerbang Sangkala dibuka. Oke, selamat malam ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak? Nama, umur, apa segala macam boleh. Nama saya Siti Alicia, biasa dipanggil Alicia, umur saya 26 tahun. Oke. Mungkin boleh diceritain nggak background, mungkin di mana tempat kejadiannya segala macam dulu gitu. Kayak misalnya kejadian di rumah atau di mana? Kejadiannya sih di rumah ya, itu tahun 2020. Awal itu masih inget banget sih, Februari sebelum bau nyale. Bau nyale? Iya, jadi bulan Februari ya bau nyale ya. Iya, kisaran awal tahun lah. Awal tahun lah. Itu sebelum bau nyale itu memang biasanya setiap bau nyale itu ada rencana pergi sama temen gitu. Tapi seminggu sebelumnya itu ada kejadian kayak ada belatung di depan kamar, terus ada bercak darah sama bau busuk. Gitu sih. Ya 3 hari sebelum bau nyale lah kejadiannya. Oke. Berarti kejadiannya di rumah ini ya? Iya. Oke. Berarti boleh diceritain nggak dari awal banget gitu lah? Secara kronologika lah. Awalnya itu ingat banget sih maghrib pas mau sholat itu keluar dari kamar, tiba-tiba tuh di depan kamar itu ada belatung banyak banget sama bercak darah. Terus manggil ibu, kebetulan waktu itu cuman tinggal berdua di rumah sama ibu. Manggil terus nanya ini dari mana gitu, belatung sama bau darah ini, bercak darah ini. Terus nanya-nanya, kebetulan juga kan waktu itu masih sholat saya kan, nggak halangan juga. Terus ibu juga nggak halangan, terus kita bingung gitu dari mana. Terus itu berlangsung sampai 3 hari. Itu ada belatung tuh. Tapi berpindah dia belatungnya. Depan kamar, terus di teras, sama di bawah tangga. Tapi bercak darahnya hilang, belatungnya masih. Belatungnya masih itu. Terus Mbak mulai mencari tahu itu apa ya itu atau gimana? Enggak sih, kayak lebih bodo amat sih waktu itu. Masih berpikir positif, kayaknya mungkin ada yang cicak mati atau apa mungkin. Kayak enggak berpikir negatif sih waktu itu. Tapi nggak nemu maksudnya kayak cicaknya itu enggak? Tapi setelah kejadian itu kayak mulai tuh muncul ada gangguan-gangguan gitu. Seperti apa gangguannya? Muncul kayak ada suara dari suara langka, terus kayak mungkin ya penampakan tapi bukan wujud gitu. Sekelebat? Iya, sekelebat. Nah itu. Terus ada yang mulai menyerupai juga. Menyerupai siapa? Ibu Lebih tepatnya sih waktu itu. Itu berapa lama kejadiannya itu? Lumayan lama banget sih, itu waktu COVID banget. Waktu COVID ya? Berarti setelah belatung itu kejadian itu ya yang mana? Nah itu durasinya maksudnya kayak berapa hari kah? Atau emang tetap ada lumayan lama atau gimana? Lumayan lama itu sampai akhir tahun itu ada. Akhir tahun ada? Sangat lama banget berarti ya? Karena kan kejadiannya awal tahun tadi ya? Iya, awal tahun. Nah dari situ apakah tetap masih kayak bodo amat nih, maksudnya mungkin tikus mati atau apa? Di 2020 tuh masih yang kayak berpikir positif sih. Puncaknya itu di 2021. Puncaknya 2021, apa itu puncaknya? 21 itu setelah ibu pergi ke Surabaya untuk berobat. Jadi saya tinggal sendiri di rumah jadinya kan. Selama tinggal sendiri itu mulai ada muncul kayak gangguan-gangguan yang barang gerak, terus tiba-tiba barang hilang, ditemuinnya di tempat yang berbeda gitu. Padahal kayak misalnya kunci motor ya, saya taruh di meja, tiba-tiba ada di jemuran. Nah itu. Padahal Mbak sendiri ya di rumah? Iya, sendiri gitu. Terus juga kalau apalagi setiap malam, puncaknya itu mereka tuh muncul kalau habis selesai maghrib. Habis selesai maghrib ya pasti muncul itu? Pasti muncul. Apakah lama itu dari selesai maghrib sampai isya? Sampai subuh. Sampai subuh? Waduh. Sampai subuh.
lumayan lama. Itu pasti jadi malam yang panjang ya? Iya, lumayan. Oke. Makanya setiap habis Isya itu saya diam dulu di bawah, baru saya naik. Setelah Isya, saya sholat dulu, baru saya naik. Berarti Mbak, kamarnya di atas ya berarti? Iya, kamarnya di atas. Oke. Berarti pola gangguannya tuh apakah tetap sama kayak itu atau ada yang parah, maksudnya kayak benar-benar bikin Mbak keganggu gitu, ada nggak? Ada yang parah, malah kayak kamar itu, padahal saya udah tutup kamar, tapi kebuka sendiri dan kelihatan itu ada tangan. Ada tangan? Iya, itu tangannya tuh panjang banget. Ya, aduh, nggak bisa dijelasin sih, tapi itu yang kayak apa ya, kukunya tuh panjang-panjang. Iya, itu kelihatan banget sih. Itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Ini ya masih lumayan. Masih lumayan. Terus setelah itu besoknya ada yang belai rambut saya waktu tidur. Belai rambut waktu Belai tidur? rambut waktu tidur. Itu agak creepy banget sih. Iya, bukan agak creepy, sangat creepy itu. Kalau saya mengalami mungkin nggak tahu ya. Ya, Belai rambut, berarti itu apakah Mbak lihat sosoknya waktu yang belai rambut itu atau enggak berani Apa lihat enggak masalahnya. mungkin membelakangi? Iya, membelakangi. Dia tuh belai kayak gini. Wah. Itu lama kah maksudnya belai rambut itu? Apa? Lumayan, kayaknya 5 menit lah. 5 menit, waduh. 5 menit. Soalnya begini, Kerasa banget ya? berasa banget. Itu kejadiannya sekitar jam berapa itu? Mau tidur atau? Mau tidur, jam tidur? 11. Jam 11 juga? Iya, jam 11. Oke. Apakah ini setelah yang tadi tangan itu? Atau Iya, setelah tangan. setelah itu. tangan ya? Wah. Udah mulai intens itu ya tahun 2021 pas saya tinggal sendiri. Harus tinggal sendiri. Iya. Berapa lama tinggal sendirinya itu? Ditinggal sendiri tuh 4 bulan. 4 bulan. Oh, lumayan lama juga. Lumayan lama. Setelah itu baru saya ada dapat mimpi. Mimpi ular hitam itu gede banget. Wah. Dia itu ngelilingin rumah. Ngelilingin rumah ini? Ngelilingin rumah, tapi Saking besar. kepalanya tuh ada di teras. Kepalanya ada teras. Kepalanya kepala ular. Kepala ular di Kepala teras. ular. Terus saya ingat banget itu. Kan saya tidur di atas, di dalam mimpi tuh di atas, saya turun ke bawah, di lantai 1 semua itu telur ular itu. Wah. Pada retak semua dan kayak mau menetas gitu. Menetas. Terus ingat banget di sini tuh di mimpi tuh ada teman-teman pada kumpul di sini. Terus saya ngelihat kepala ular itu, dia ngelihat saya, dia ngejar saya. Saya lari ke atas, dia nggak berani untuk naik ke atas. Oke. Teman maksudnya lagi ada teman waktu itu? Di mimpi. Oh, di mimpi. Oh, oke. Memang kebetulan waktu saya ditinggal sendiri tuh teman-teman saya sering main ke rumah. Sering main. Oh, buat nemenin ya? Iya. Buat nemenin. Apakah dari teman-temannya Mbak tuh ada maksudnya ikut juga keganggu atau? Keganggu, ada yang dinampakin, ada yang juga tangannya dipegang. Tangannya dipegang. Waduh. Kadang kan teman saya ada yang nginep dan itu waktu dia nginep itu subuh itu dia kakinya ditarik. Kakinya ditarik. Kakinya lagi ditarik. ngapain dia? Lagi tidur. Tidur. Lagi tidur kaki awal. Itu tuh kakinya ditarik. Dipikirnya tuh saya, padahal saya di bawah lagi sholat. Waduh. Apakah temennya lihat nggak itu sosok yang narik atau emang? Enggak. Soalnya setiap ada orang baru yang main ke rumah ini pasti selalu ditunjukin atau enggak diganggu lah. Kayak istilahnya saya ada loh di sini, mungkin gitu ya, mungkin untuk yang makhluk-makhluk ini. Itu untuk yang stay, maksudnya dalam artian kayak nginep atau apa gitu ya? Soalnya saya kebetulan datang ke sini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Dia mungkin mau nunjukin kayak saya ada loh di sini, saya juga ada. Gitu. Itu cara nyapanya lah ya. Perkenalan lah. Nah, dari sekian banyak cerita temennya tuh, apakah ada yang sangat parah juga? Maksudnya yang puncaknya tuh ada nggak kira-kira apa? Cuman sama nggak ada patternnya? sih. Paling cuma saya aja sih. Yang mbaknya aja berarti ya. Oke. Selama saya sendiri tuh pasti ada gangguan. Nah, tadi kan sempat mimpi tuh ular besar itu. Apakah dia cuma datang bertelur aja gitu atau mungkin ada yang? Sebenarnya itu nyambung sih Mas, saya sama. Oh, ada nyambungnya. Kakak saya juga mimpi ular hitam itu, tapi dia belum gede banget sama kayak di mimpi saya. Dia tuh ya kayak
ukuran normal Ukuran ular pada umumnya gitu ya. pada umumnya. Tapi dia di samping rumah, Samping rumah. di samping rumah, hitam juga. Itu lagi lewat kah tuh ular? Lewat aja. Oke, Terus pas adik saya datang ke Lombok, dia ngelihat anak ular itu. Lihat ular itu di dalam mimpi juga? Dia nggak lihat ular itu, tapi anaknya yang kecil. Di mimpi? Enggak di mimpi. Di mana? Dia ngeliat langsung. Di sini? Iya. Waduh. Tapi nggak ada kepala. Nggak ada kepala? Nggak ada kepalanya, cuman badannya aja. Di mana lihatnya maksudnya? Di Di teras. Di teras? Di teras. Itu posisinya lagi ngapain mas apa? Lagi keluar kah? Lagi duduk. Lagi duduk? Lagi duduk. Datang ularnya gitu? Dia lewat. Lewat? Lewat. Oke. Terus adiknya tuh apakah maksudnya kayak kaget atau enggak? Iya, kaget. Pas dia manggil saya, tiba-tiba ular itu hilang. Ularnya hilang? Oke. Nah itu apakah itu aja gangguan ularnya atau ada lagi gangguan Iya, ular kalau setelah untuk itu? ular, gangguan ular segitu aja sih, Mas. Sebelumnya tadi kan kita ceritain soal adiknya yang ngeliat ular kan. Nah setelah itu ularnya kan hilang gitu ya. Hilang. Apakah setelah itu ada ngeliat lagi nggak yang sama atau sesuatu yang Nah, itu serupa? sih nggak ada sih ngeliat ular lagi. Nggak ada ngeliat ular lagi? Nggak ada. Tapi lebih kayak kalau tengah malam tuh ada kayak suara petasan. Suara petasan? Tengah malam. Tapi kalau petasan tuh biasanya kayak duar berulang kali gitu kan. Enggak, ini cuma sekali. Cuman sekali? Cuman Suaranya cuma tuar sekali, gitu aja tuar. gitu? Tepat banget di atas rumah. Oh di atas rumah kejadian. Pernah dicari tahu nggak itu apa gitu atau biarin aja gitu? Enggak, biarin aja sih. Biarin aja. Itu semalam aja kejadian atau berapa kali? Ada kayaknya 3 kali. Tiga Selama kali? saya tinggal sendiri ya, selama saya tinggal Sama sendiri. tinggal sendiri. Saat kejadian petasan tuh apakah disusul dengan kejadian lain atau memang petasan itu doang? Petasan itu aja sih. Petasan itu doang ya. Oke. Untuk saudara-saudaranya yang lain itu kan tadi ada cerita kayak mimpi ular atau ngeliat ular. Nah itu apakah ular tuh apa gitu maksudnya? Apakah ada sesuatu kah di balik ular tuh atau emang cuma sekedar mimpi aja gitu? Gimana ceritanya nggak Nah. tahu juga sih. Kok pas saya nyari-nyari itu katanya sih itu kiriman ya. Kiriman. Kalau cari-cari di internet sih katanya kiriman. Oke. Nggak tahu benar apa enggaknya sih. Kan soalnya tadi ada bilangnya dia bertelur kan ya. Nah dari telur-telurnya tuh apakah ada sesuatu yang lain gitu setelah telur yang menetas itu? Enggak sih, pas kejadian telur itu baru adik cerita, oh mungkin dia udah menetas telur itu. Dia- Iya kan, baru ingat lagi kan saya. Oke. Berarti ini kejadian ular ini sekitar tahun berapa tadi? 2021 ya, 2021 di 3 tahun ya? 3 tahun atau 2 tahun lah. 2023. Oke. Nah setelah itu kan tadi ada kronologikal tuh ceritanya gitu kan berlanjut ke tahun depan gitu kalau nggak salah kan ceritanya. Nah boleh diceritain nggak kayak gimana itu selanjutnya gitu? Mungkin saya masih cerita yang ini dulu Mas ya. Ya, boleh. Selama masih tinggal sendiri dulu. Oke. Jadi selama tinggal sendiri itu kan yang tadi saya bilang teman-teman saya orang yang baru nih selalu dapetin gangguan kayak Oke. perkenalan lah. Hmm. Terus ada suatu kejadian tuh saya tinggal sendiri. Saya tinggalin teman saya di atas sendiri. Saya keluar untuk nyiram bunga. Itu jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Oke. Kebetulan saya pakai PDAM Mas. Jadi kan kalau PDAM kan jam 10 ke atas baru ini. Oh gitu. Airnya deras. Oh iya. Ya Oke. kan? Jadi nyiram jam 10 malam, terus teman saya di atas, dia tuh ngeliat kayak ada sosok yang menyerupai saya, padahal saya di luar lagi nyiram. Iya. Sosok menyerupai Mbak tuh lagi ngapain? Dia itu turun tangga. Turun tangga? Iya, Begitu dilihat dipanggil nggak? iya Maksudnya- dipanggil. Dipanggil? Dipanggil, tapi nggak noleh Kan oleh? katanya. Oh, oke. Terus habis itu selang beberapa lama ada yang manggil namanya, ada yang manggil dia dari bawah. Padahal saya nggak manggil, saya di Oh, luar. kayak suaranya Mbak iya, jadi kayak gitu. kayak suara saya dia bilang Oke. manggil. Terus disamperin gitu yang manggil atau? Iya dia samperin. Samperin. Tapi nggak ada orang dia bilang di Nggak ada dalam. orang. Terus dia keluar, dia ngeliat saya lagi nyiram. Oke. Nah setelah itu apa lagi kejadian dari teman-temannya itu? Setelah nggak ada sih mungkin.
berarti di situ aja ya teror-teror, maksudnya kayak apa namanya, kayak mereka cuma ditampakin itu atau Iya, tampakin. Tapi teman-teman saya yang ngerasa itu, dia selalu bilang kalau rumah ini tuh rame, rumah rasanya rame atau yang rame, kayak lagi berada di mall. kayak lagi berada di mall gitu ya itu. Rame banget, terus sesak gitu. Terus banyak kayak ada mata gitu yang ngeliat gitu. Itu yang dirasain. Tapi di lantai bawah aja, di lantai 1. Tapi kalau udah naik ke lantai 2 udah aman, dia bilang. Oke. Di lantai 2 ada ruangan apa aja? Apa kamar Mbak? Di lantai 2 itu ada gudang sama 2 kamar. Oke, gudang ya. Kamar satunya lagi kamar saudara ya? Iya. Kamar saudara. Apa dari gudang nggak pernah ada sesuatu yang apa gitu? Di gudang kalau di lantai atas tuh nggak ada sih, Mas. Nggak, paling aman ya? Iya, cuman paling pas 2020 itu aja. Yang waktu yang kayak belatung sama bercak darah itu doang. Bercak darah itu. Oke. Tadi kan sempat tuh ada semacam obrolan sama Mas Wahyu gitu kan soal yang mau kemasukan itu. Nah itu boleh diceritain nggak kayak gimana itu? Oh, itu kejadiannya itu lagi kumpul sama temen. Kebetulan tuh lagi kayak barbecue gitulah. Nah, waktu sini itu, ya? iya di rumah. Waktu itu kebetulan saya tuh lagi kurang fit gitu. Jadi terus mereka juga datangnya itu pas maghrib banget gitu. Bukan selesai maghrib atau gimana, pas maghrib. Pas lagi azan ya atau? Iya, lagi azan datang mereka. Jadi mungkin ada yang ngikut mungkin di mereka mungkin ya. Gitu. Jadi pas saya ngeliat dia nempel, dia pingin masuk ke saya. Oh gitu. Awalnya tuh kayak berada di kapal gitu loh, goyang lama-lama, terus kayak hitam. Pandangan saya hitam gitu. Gelap gitu ya? Gelap. Terus kaku. Terus kayak berada kayak di belakang tuh ada orang yang lagi neken gitu, kuat banget gitu. Nah itu dari POP-nya Mbak ya, dari sudut pandangnya Mbak. Kalau dari sudut pandang temennya dilihatnya kayak gimana? Kalau dari kata teman saya sih, saya tuh diem aja ya? Diem aja. Berarti ngerasain Iya, diem aja tapi tersenyum gitu katanya. Padahal enggak. Padahal saya tuh waktu itu saya manggil mereka, tapi mereka enggak ada yang dengar. Berarti ini posisinya lagi bareng nih gitu lagi? Iya, lagi kayak di lingkaran, terus saya di tengah. Terus pas waktu udah gelap gitu, saya manggil, kok nggak ada yang nyaut gitu. Tapi dari sudut pandang mereka tuh saya diem aja. Diem aja gitu? Apa diajak ngobrol gitu sama temennya gitu? Iya, enggak. Oh enggak ya? Ada kayaknya 5 menit lah. Gitu. Berarti Mbak bersih lepas ya dari kayak gitu tuh atau gimana? Apakah berlanjut dia tuh sampai Ada 2 kali lah Mas kayak gitu. 2 kali ya? Gimana waktu tuh? Saya kurang fit aja sih waktu itu. Kurang fit aja. Apakah itu juga ada sama teman juga? Iya, sama teman aja. Alhamdulillahnya sih waktu ada teman. Berarti itu yang bisa bikin aman lah gitu. Aman, ya? Iya. Oke. Berarti ini semacam ceritanya sama temennya yang bawa gitu atau gimana gitu? Kalau yang kedua itu kayaknya sih gangguan dari sekitar rumah sih. Dari sekitar rumah? Gimana tuh sekitar rumah? Karena saya ngelihat waktu itu maghrib juga sih kebetulan. Terus saya ngelihat di depan pagar itu ada yang berdiri. Depan pagar ini ya? Depan pagar rumah ada yang berdiri. Kelihatan sosoknya? Kelihatan sosoknya. Hitam, tinggi. Oke. Nah itu gimana, terus ngeliat doang apa? Dia pas saya ngeliat itu, dia tiba-tiba tuh kayak lari ke saya. Waduh, lari tembus ini? Iya, lari ke saya, menuju saya. Terus pas waktu tuh tiba-tiba kayak langsung hitam. Gelap. Nah terus habis itu apakah bisa lepas juga waktu itu atau? Alhamdulillah sih lepas langsung. Dari mana ngeliatnya waktu itu, dari sini kah atau dari mana? Enggak, saya di sana. Di depan TV. Oh, di depan TV? Iya. Ada jendela ya maksudnya? Ada jendela. Oh, ada jendela. Oke. Nah, berarti apa namanya? Itu Mbak tahu nggak itu apa itu maksudnya? Apakah cuman? Enggak. Waktu pas di gelap itu nggak ngeliat sosok apa-apa sih Mas. Cuman gelap aja saya sendiri. Saya teriak-teriak manggil teman saya, nggak ada. Nah. Nggak ada yang nyaut, nggak ada yang datang. Temennya saat itu lagi ngapain itu? Di samping saya juga. Ngeliatnya apa, senyum juga atau gimana gitu maksudnya? Mbaknya teman saya ngeliat saya tuh kayak diem ke aku berdiri. Oh gitu. Tapi ngadep luar. Oh gitu. Mereka nggak nanya gitu, kamu kenapa nggak ya? Nggak ya? Saya sih bilangnya nggak kenapa-kenapa. Saya bohongin mereka aja. Ya, biar nggak ya, iya, biar panik. Uh. Kan ini Mbaknya bisa semacam ada penglihatan gitu kan ya?
Apakah teman-temannya tahu Mbak Anu? Punya Iya, itu? ada. Nah, ada yang tahu, ada yang enggak ya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Oke. Apakah teman-teman yang datang ini tahu gitu? Ya, maksudnya kayak yang ini kan ada yang datang maghrib waktu itu kan? Apa mereka tahu enggak itu Mbak Anu? Maksudnya? Karena gini Mas, kebanyakan teman-teman saya juga pada bisa semua gitu. Oh gitu, Iya. ada circle-nya. Iya, saya juga baru tahu waktu kejadian itu. Oh gitu. Iya, mereka tuh pada kayak peka sama kehadiran atau ada yang bisa ngelihat secara wujudnya itu ada. Jadi saya juga baru tahu waktu itu. Oh oke. Mereka sembunyiin gitu ya? Iya, pas udah kayak pas ya bisa dibilang kerasukan nggak sih ya Mas ya waktu? Tapi mbaknya berhasil sadar gitu kan? Iya, berhasil sadar sih sendiri. Oke. Saya nggak tahu sih bisa dibilang kerasukan atau Iya, enggak ya. nggak tahu sih. Mungkin Dari situ baru mereka cerita kalau dia bilang tuh di rumah ini tuh rame, terus dia ngelihat ada sosok cewek, terus ada ngelihat yang kayak anak kecil, terus ngelihat ada yang tinggi besar, terus ada yang ngelihat nenek-nenek juga, banyak dia ngelihat gitu. Oke. Pantesan tadi ada bagian temennya ngerasa rame gitu. Iya. Bisa ngerasa tadi dia mikir ternyata emang mereka bisa juga gitu ya. Nah biasanya mereka melihat sosok-sosok itu apakah ada tempat tertentu atau di setiap tempat di sini atau gimana? Kadang pas mereka sholat itu mereka diganggu, kadang pas mereka lagi di ruang tamu kayak tempat ini, lagi ngerjain tugas mereka diganggu. Pas waktu di dapur juga lagi masak diganggu. Diganggu juga. Biasanya gangguannya kayak apa? Berbagai macam kah? Maksudnya kayak sekelebat, suara atau gimana? Ya? Kalau suara enggak pernah sih, kalau Suara temen enggak. Biasanya apa berarti? Wujud sih Mas. Wujud? Waduh. Kalau bagi yang bisa ngelihat aja sih ya Mas. Kalau teman-teman saya yang awam yang nggak bisa mungkin kayak benda yang kegeser mungkin gitu aja sih mereka. Gitu. Berarti yang awam juga pernah ngerasain semacam itu ya? Oke. Berarti yang awam-awam ini tahu juga nggak soal itu? Maksudnya kayak Iya, mereka tahu soalnya kan mereka ya sering ke rumah gitu. Jadi pas mereka ke rumah itu ada aja kejadian. Oh gitu. Iya. Tapi mereka maksudnya kayak ada perasaan takut atau apa enggak? Gitu? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah tadi kan sempat juga ada semacam kan obrolan sama Mas Wahyu gitu soal apa mungkin pendamping yang kayak kucing itu. Nah, kayak itu boleh diceritain nggak itu kayaknya? Itu saya dapat bisa dibilang kucing kucing goib lah. Itu tuh dari kakak. Dari kakak? Iya, karena dia khawatir saya tinggal sendiri di rumah. Oke. Dia ngirim, terus biar saya dijaga, biar tidak kenapa-kenapa juga sendirian di rumah. Selama dikirim itu kucing itu, ya alhamdulillah sih rumah ini aman. Ya. Itu dikirimnya dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Oh, dia pakai kapal atau pesawat ini? Iya. Oke, dikirim dari Kalimantan. Kapan itu dikirim? Apa waktu itu kejadian itu? Tahun berapa ya? Kayaknya 2022 deh, Mas. 2022 ya. Oke. Jadi sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Sekarang lagi ngapain? Sekarang dia lagi di atas. Lagi di atas ya? Dia ngawasi. Oke. Oh, itu aman ya? Aman. Berarti dia jadi semacam pelindungnya lah gitu ya? Oke. Nah setelah ada ini sih kucingnya, apa dia punya nama atau enggak punya nama nggak? Ada kasih nama? Nggak ada, saya cuma manggilnya Singa Allah aja. Singa Allah, ya oke. Nah setelah ada Singa Allah nih, apakah ada kejadian-kejadian yang mengganggu atau? Ada, waktu itu ingat banget sih. Itu tuh tengah malam itu ada suara anjing itu kayak gonggong itu bareng banget. Gimana? Kayak barengan gitu. Oh bareng, Mas. banyak gitu. Tapi jauh. Oh berjauhan jauh, gitu? jauh. Okay. Tapi kayak bareng gitu suaranya. Kayak ada yang depan rumah, ada yang di samping, ada yang jauh banget. Oh gitu, dari segala penjuru arah iya. gitu? Nah terus saya panggil kucing itu buat jaga saya di samping saya gitu. Saya panggil tapi dia nggak datang. Saya ngecek, ternyata dia diganggu juga. Oh itu? Sama layangan putih. Layangan putih? Layangan putih itu apa ya? Kalau diperjelas itu kuntilanak lah. Oh gitu? Iya, layangan putih saya sebutnya. Oh gitu, oke. Dia lewat aja kah atau emang ada? Dia ganggu kucing saya. Karena sebenarnya saya ngajar kucing saya untuk siapapun yang masuk
di rumah ini, dia mengganggu, terkam dia, hajar dia, makan dia. Itu saya bilang. Makanya sekarang dia jadi besar dan gemuk. Oh iya, karena banyak makan ya? Iya. Oke. Nah, karena dia gemuk, banyak makan, berarti banyak kejadian dong yang dia Banyak. ada. Nah, boleh mungkin diceritain itu apa yang mungkin yang paling nganu lah gitu. Setelah kejadian yang anjing itu, besoknya itu pas maghrib itu ada suara si layangan putih ini. Ada suara layangan putih, maghrib, oke. Itu pas maghrib, pas saya lagi masak, dia ketawa. Terus saya spontan kaget, saya lari keluar. Lari keluar, oke. Saya lari keluar, terus saya telepon teman saya buat temenin saya. Emaknya lagi sendiri waktu itu? Iya, sendiri. Kebetulan waktu itu saya lagi halangan. Oh iya. Jadi saya agak takut lah, gitu kan. Jadi saya manggil teman saya buat nemenin di rumah sampai malam, jam 9 malam. Baru pas mereka pulang, baru saya naik ke atas lagi. Alhamdulillah udah nggak ada. Oke. Setelah temannya datang, ada gangguan nggak? Maksudnya temannya diganggu juga enggak? Atau? Nggak ada. Ya? Alhamdulillah nggak. Yang datang yang punya kemampuan atau yang awam? Yang awam. Yang awam ya? Oke. Kan tadi diceritain juga di bagian belakang kan ada tempat jemuran tuh gitu kan. Dan di sana tuh ada semacam apa tadi katanya? Kalau di belakang rumah itu tempat jemuran tuh, saya nggak ngeliat langsung ya Mas ini, tapi adik saya. Dia ngeliat itu ada sosok nenek-nenek pakai kemben, entah itu warna coklat atau hijau saya nggak tahu, tapi di jidatnya itu kayak ada batu warna hijau. Dia bilang kayak gitu. Wah, itu apa? Itu tetap ada gitu maksudnya? Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya sih dia nggak ganggu gitu. Nggak ganggu ya, berarti cuma jadi penjaga aja lah gitu ya bisa dibilang. Oke. Nah, selain tempat jemuran tadi, apakah di bagian-bagian lain ada yang penjaga semacam itu juga? Kayaknya sih kalau tempat lain sih biasa aja sih Mas. Biasa aja ya? Cuman yang di jemuran itu aja yang kuat memang. Kuat. Kuat banget. Berarti tempat-tempat lain bervariasi lah gitu atau gimana? Iya. Semenjak itu sih kayaknya ya, yang saya tinggal sendiri itulah kiriman-kiriman gitulah. Kalau sekarang Mbak masih tinggal sendiri atau sama saudara sekarang? Sekarang tinggal berdua sama adik. Sama adik? Iya. Oke. Kalau selama tinggal berdua tuh, apakah adiknya juga ada gitu? Kebetulan baru-baru ini antara hari Senin atau Selasa ya Mas ya, itu tuh kapan? Senin Selasa kemarin? Kemarin, waduh, kemarin banget ya, oke. Itu tuh ada suara kayak beling pecah gitu. Beling pecah di rumah. Di sini dalam? Iya, di dalam. Itu langsung saya bangun, pas saya bangun itu langsung azan subuh. Terus saya keluar ngecek apakah ada benda yang jatuh kayak piring atau gelas gitu kan. Saya ngecek seluruh rumah nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Itu kan tadi kebangun langsung tuh, apakah itu waktu mau tidur atau apa dengarnya gitu? Enggak, itu timeline-nya gimana gitu? enggak, itu waktu subuh sih Mas. Oh, benar-benar waktu subuh banget itu ya. Saya pikir ketika mau tidur dengar tiba-tiba subuh. Mungkin selama mengalami kejadian itu pernah nggak ada kejadian semacam diperlihatkan sosok atau wujud yang menyerupai keluarga gitu? Adik, kakak, ada. Boleh diceritain? Kayak yang saya bilang, saya belum cerita yang ada yang menyerupai kayak ibu itu ya Mas ya? Oh ya, belum. Itu ya belum. Itu waktu sendiri sih. Waktu sendiri itu subuh, ingat banget subuh, bangun sholat subuh. Itu ada kayak di dapur. Kayak lagi masak. Lagi masak? Iya, kayak lagi masak. Berdiri sosok ibu dari belakang. Kelihatannya dari belakang tuh kayak ibu. Persis banget dasternya, cepolan rambutnya, itu persis banget. Oke. Itu Mbak posisinya baru bangun tidur. Baru bangun tidur? Iya, baru bangun tidur. Terus pas ke kamar mandi, pas di kamar mandi baru ingat kalau tinggal sendiri. Waduh. Pas keluar lagi udah nggak ada. Waduh. Terus setelah beberapa lama, ngeliatlah ada sosok yang nyerupai ibu juga di mobil. Di mobil? Tapi rupanya itu hancur gitu Mas. Hancur? Oke. Sama tadi juga ada sempat bahas juga soal foto ya gitu. Oh iya. Nah, ya, fotonya boleh diceritain kenapa itu?
Dulu itu di rumah itu banyak ada foto, bingkai-bingkai foto lah dipajang. Semenjak tinggal sendiri itu dimulai diturunin foto-fotonya. Gara-gara apa itu? Gara-gara pernah waktu saya lagi apa ya, jam 3 itu sahur. Oh, lagi bulan Ganti puasa. Oh, ganti puasa. Oh, oke. Saya ganti puasa sahur jam 3, bangun habis sholat tahajud, saya masak, lagi makan. Iya. Terus foto yang ada di atas saya itu fotonya ibu itu, dia tuh matanya kayak gimana ya Mas? Kiri kanan gitu loh Mas, Oh, gerak, waduh. Iya. Itu bukan satu foto. Bukan satu foto. Ada foto yang di dekat TV juga Oh, ada. di dekat TV juga ada. Iya. Itu satu malam yang sama kejadiannya? Iya, satu malam waktu saya sahur itu. Oh, itu foto ibu aja kayak gitu atau? Enggak semuanya. Foto ibu ada, foto saya, foto adik saya, foto keluarga, bareng semuanya. Itu Tapi saya cuekin waktu itu. saya juga dicuekin. Oke. Saya cuekin, saya bodo amat karena kayak saya merasa saya nggak ganggu mereka. Kalau mereka ganggu, mereka jangan sampai sentuh saya, jangan sampai pokoknya saya luka. Itu aja sih. Oh, oke. Jadi selama masih merasa aman ya dia nggak dianu ya, nggak sampai di. Oke. Nah, berarti tadi kan secara kronologikal tuh ada kejadian-kejadian itu kan. Nah, setelah 2022 atau 2023 tuh apa lagi ada kan? 2223 itu mungkin sisa-sisanya aja sih Mas, Sisa-sisanya aja ya. Berarti maksudnya kayak nggak terlalu intens lah, nggak cuman terlalu kayak intens gitu ya. sekelebat lewat gitu aja, barang yang gerak, barang pindah gitu doang sih. Oke. Nah, dari tadi kan kita bahas yang di rumah aja nih gitu kan. Nah, ketika Mbak di luar itu apakah ada semacam gangguan yang hebat gitu? Maksudnya mungkin ketika Mbak ke rumah teman atau mungkin kemana gitu? Dulu itu waktu saya masih kuliah aktif-aktifnya organisasi, kan kalau namanya kita organisasi sampai sampai tengah malam gitu kan. Oh iya, kampus kan, rapat-rapat gitu. Iya rapat. Iya. Itu inget banget, selesai rapat tuh jam 1 malam, pulang sendiri bawa motor itu jalanan sepi, terus tiba-tiba keluar dari kampus itu ngelihat di spion tuh kayak ada layangan putih. Oh, layangan itu lagi. Iya, layangan putih. Ya. Terus ada suaranya juga, tapi jauh. Oh, tapi kelihatannya deket layangannya. Iya, layangan deket. Dia ngikut ngejar sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Setelah Iya. itu nggak ada? Setelah itu nggak ada. Dia maksudnya dia nggak ada, apakah dia beneran hilang atau mungkin masuk atau enggak ya? Karena pas saya udah nyampe rumah tuh saya lari Mas, saya tinggalin motor saya di depan rumah. Ya. Saya panggil ibu saya buat nemenin saya ngambil motor. Oh, oke. Pas saya lihat udah nggak ada dia. Udah nggak ada ya. Kalau boleh tahu di mana kuliah waktu itu? Di Undram. Oh, di Undram. Berarti dari Undram tuh. Dari Undram sampai sini. rumah lumayan ya. Di itu waktu itu di jalan nggak ada orang kan maksudnya? Nggak ada, sepi banget jam 1. Sepi banget jam 1. Oke. Berarti di kampus itu kayak gitu ya kejadiannya itu, apakah ada Karena di kampus itu memang banyak ya Mas. Oh, iya. Pasti setiap kampus ada Pasti, kan ya. Kalau di kampus saya itu terkenalnya si merah. Si merah, wah saya belum dengar tuh. Boleh Si merah itu dia mukanya datar, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Kenapa? Jadi datar. Kenapa dipanggil si merah? Karena dia bajunya merah. Bajunya merah. Sosoknya tuh kayak apa? Kayak Cewek, anak kecil. anak kecil. Biasanya di mana ditampilkan? Dia kalau di kampus saya itu ada 4 lantai ya Mas. Di lantai 2 dia sering muncul. Di lantai 2 sering muncul. Berarti udah banyak orang yang dilatih ya gitu? Mungkin ya Mas. Kalau ditanya banyak orang mungkin ya. Saya nggak tahu juga sih karena nggak nanya gitu Mas. Oke. Banyak sendiri pernah nggak? Saya pernah lihat. Pernah lihat? Iya, waktu lagi organisasi tuh, mau rapat tuh. Oke. Saya mau naik ke lantai 3, saya ngeliat di lantai 2 itu, dia yang lewat depan aja, saya. Terus saya biarin aja, selama dia nggak mengganggu. Oh, oke. Iya. Berarti kalau itu semacam urban legend-nya lah ya, di Undram gitu ya? Oke. Berarti Mbak sendiri yang lihat nggak sama teman-temannya gitu? Nggak, sendiri kebetulan. Oke. Ini udah lumayan lama ya, udah setengah jam gitu ya. Mungkin terima kasih untuk Mbak Alicia udah
sharing-sharing ceritanya gitu kan. sama-sama. Mungkin nanti kalau ada kesempatan atau cerita-cerita lain ya kita boleh lagi gitu kan, datangkan lagi gitu. Mungkin untuk teman-teman yang yang nonton, kalau mungkin punya cerita yang bisa diceritakan, bisa komen di bawah, atau mungkin kalau emang dekat kita bisa samperin gitu ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya.